Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk adik-adik kelas minat bakat di SMP Budi Mulia 2. Ini kelas online. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang antara SLR dan DSLR. Oke, dan sekarang Mister akan tunjukkan untuk kamera SLR single lens reflex itu kamera analog yang belum menggunakan sistem kerja seperti digital. Nah, di sini ada kamera digital. Kamera digital ini sistem kerjanya udah pakai baterai, jadi digital semua. Dan di dalam mirror ini ada tirai, dan di dalam itu ada tirai, dan di dalam tirai itu ada yang namanya sensor. Oke. Nah, ini untuk digital mungkin hampir semua adik-adik sekarang udah pakainya kamera DSLR digital atau menggunakan mirrorless. Nah, mirrorless itu kamera yang tanpa jendela atau kaca mirror ini. Jadi sistem kerjanya dia langsung dari lensa diterima oleh sensor dan ditampilkan di layar viewfinder. Jadi sistem kerjanya dari lensa itu langsung masuk ke sensor, langsung ditampilkan di layar viewfinder. Beda dengan kamera SLR atau DSLR yang masih menggunakan viewfinder atau mirror atau jendela untuk jendela bidik ya, atau jendela untuk kita ngintip si lensa. Nah, kita akan bahas cara kerjanya. Cara kerja DSLR dan SLR itu sebenarnya sama, yang membedakan hanya kamera SLR ini dia menggunakan film atau roll film, sedangkan yang digital itu sudah menggunakan sensor. Nah, sistem kerjanya sama. Jadi pada bagian belakang, pada bagian depan ini, kita kalau dibuka sama ya, itu ada tirai juga. Nah, tirai itu kalau pada DSLR itu dalamnya sensor. Cuman kalau kamera analog kita buka, nah dia kayak gini nih, kosong. Nah, di sini ini tempat si roll film itu. Nah, jadi untuk kamera SLR itu dia menerima gambar dengan menggunakan roll filmnya di sini. Jadi dari lensa terus tirainya kebuka, si gambar itu masuk dan diterima oleh film gitu. Nah, kita akan bahas analoginya. Pertemuan kemarin juga kita udah bahas tentang segitiga exposure. Segitiga exposure itu ada yang namanya speed, itu mengenai speed, ISO, dan diafragma. Oke, pertemuan kali ini yang akan saya bahas itu tentang speednya dulu ya. Oke, tentang speed. Speed pada sebuah kamera itu ditentukan oleh kecepatan satuannya ini ya. Satuannya ada di sini. Kalau kamera analog atau di kamera digital biasanya kita lihat ada speed 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya 1/25 sampai 1/2000. Mungkin untuk yang digital bisa sampai dengan 1/4000. Nah, pada speed ini semakin besar angkanya, itu artinya tirai atau mirror itu akan semakin cepat. Dia akan semakin cepat membuka dan menutup untuk menerima cahaya. Oke, kita langsung aja praktekkan dengan di sini. Saya coba untuk speed yang paling tinggi nih, 1/2000 nih. Ini 1/2000. Kelihatan ya? Ini 1/2000. Nah, gimana sih cara kerja speed dengan 1/2000? Nah, oke, sekarang kita buka aja. Kita buka jendelanya atau tirainya. Untuk speed 1/2000
dia bekerja seperti ini. Nggak kelihatan ya, saking cepatnya dia membuka dan menutup dengan sangat cepat untuk speed 1/2000. Bayangkan apabila speednya kalau kita pakai foto-foto untuk sport itu sampai dengan 1/4000, itu sangat cepat. Oke, kita ulangin 1/2000. Kalau kita lihat dari belakang itu seperti ini, kelihatan ya, dia buka dan tutupnya itu sangat cepat. Oke, sekarang saya turunkan untuk menjadi 1/1000. 1/1000 kita lihat. Oke, dia masih sangat cepat untuk kecepatan 1/1000. Untuk bisa dilihat di shutter speed berapa, kita coba turunkan. Ini Mister turunkan sangat drastis ya. Saya langsung pakai di sini 1/125. 1/125. Coba kita lihat dengan kecepatan 1/125. 1/125 aja dia masih sangat cepat, tidak terlalu terlihat. Nah, buat adik-adik, untuk memotret benda yang bergerak atau benda yang pergerakannya sangat cepat, itu disarankan untuk menggunakan speed yang tinggi. Jadi untuk speed 125 itu sudah cepat, dan bila benda yang bergerak itu lebih cepat, berarti kita harus menggunakan speed di atas dari 125. Itu sangat cepat. Oke, sudah kelihatan ya, tapi masih sangat cepat. Oke, di sini saya turunkan lagi menggunakan di 1/30. Sistem kerjanya seperti ini, 1/30. 1/30 dia akan, nah kelihatan ya, di 1/30 dia mulai terlihat ketika dia membuka. Nah, dia kelihatan ketika dia ngebuka terus dia ngetutup, dia buka dia tutupnya masih kelihatan 1/30. Nah, untuk speed 1/30 kita akan memotret, tapi resiko untuk goyang atau shake itu semakin besar karena speed kita rendah dan cahaya yang masuk juga semakin banyak. Jadi dengan yang speed tinggi dia akan masuk sangat cepat. Oke, kita turunkan lagi di sini dengan kecepatan 1/4. Nah, di sini bisa pakai dengan 1/4. Kita lihat nih, kalau 1/4 mana nih? Ini 1/4 dia buka. Nah, itu kelihatan banget. 1/4 dia kerjanya begitu. Speed rendah dia bukanya lama. Nah, 1/4 dia lama, buka tutup. Terus kalau speednya 1/2 lebih lama, 1/2. Nah, oke, 1/2 dia lebih lama ya. Dia akan membuka untuk menerima cahaya lebih banyak, dia menutup. 1/1, ini 1/1. Kita coba 1/1. 1/1 itu berarti hampir sama dengan kurang lebih ya 1 detik ya. Saya buka 1. Oke, dia nutup. Jadi sistem kerjanya seperti itu untuk speed. Nah, di kamera adik-adik semua mungkin pernah lihat untuk kamera digital. Untuk kamera digital di sini mungkin ada pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan P, TV, AV, M, B ya, atau C1, C2, C3 itu untuk setting custom. Untuk pengaturan B di sini atau itu namanya bulb. Nah, untuk settingan bulb itu pada kamera SLR juga ada. Jadi kalau untuk kamera bulb, untuk setting kamera bulb, jadi ini coba kita buka setting bulb. Apa sih settingan bulb? Settingan bulb itu ketika kita motret, kita tahan shutter. Nah, dia tidak akan menutup sebelum kita lepas
shutternya, jadi akan buka terus nih tuh, dia akan buka terus nih. Untuk setting bulb dia nggak akan nutup sebelum kita lepas. Ketika kita lepas, nah dia baru nutup. Nah untuk settingan bulb itu biasanya kita harus kita harus tahu, dan kita bisa menyesuaikan kapan kita akan menutup, kapan kita akan buka, kapan kita akan menutup si tirai tersebut. Biasanya buat foto-foto malam nih, kita mau motret astro atau motret Milky Way itu bisa pakai bulb, tapi dengan catatan kita harus menggunakan remote dan tripod. Agar apa? Biar kita nggak goyang. Kalau goyang, maka cahaya yang dimasukkan atau objeknya itu akan bergerak, jadi akan jadi garis-garis. Nah oke, kita ulangi. Ini bulb, settingan bulb itu kalau kita pencet, nah dia nggak bakalan nutup nih tuh sebelum kita lepas. Nah oke, dia baru nutup. Nah di kamera digital juga ada settingan bulb, yaitu untuk motret malam hari yang benar-benar kita minim cahaya atau cahayanya sangat sedikit. Kita menggunakan mode bulb, itu harus menggunakan tripod supaya tidak goyang. Oke, dan objek tetap anteng, dia nggak bergerak. Nah untuk speed itu seperti itu. Jadi untuk speed sendiri itu harus diimbangi dengan ISO. Nah kalau di kamera digital ISO nya bisa diatur digital ya. Kalau untuk kamera seperti ini, ISO kita tentukan pada saat kita membeli film. Jadi kita membeli film dengan ISO tertentu, jadi nggak kayak kamera digital tuh. Kalau kamera digital kita mau motret ISO 200, ISO 400, ISO 800, kita mau ubah kapanpun itu bisa. Tapi kalau kita pakai kamera seperti ini, saat kita beli film, jadi mas saya mau beli film roll itu dengan ISO 200. Jadi selama kita motret, kita pakainya ISO 200 terus. Kita nggak bisa rubah ke ISO 400 atau ke ISO 800. Jadi selama kita motret, ketika kita belinya ISO 200, ya sudah, kita akan pakai roll film dengan ISO 200 itu sampai habis. Setelah habis baru kita bisa ganti ke ISO yang lain, ISO 400 atau 800. Jadi itu kelemahan untuk kamera analog, kamera manual itu ISO-nya kita tidak dapat rubah sesuai keinginan kita ya. Yang bisa kita rubah-rubah ya hanya speed dan diafragma. Oke, untuk diafragmanya kalau kamera analog itu ada pada lensanya. Jadi bukan pada body ya. Kalau untuk diafragma itu penjelasannya besok kita bahas. Itu ada pada lensanya, bukan pada body. Pada body itu hanya ada speednya. Jadi mechanical untuk kamera analog, kamera digital pun speed itu di body. Untuk diafragma itu nanti kita lihat di lensanya. Jadi itu semua nanti tergantung lensa. Untuk diafragma yang bukaan besar atau bukaan kecil itu ada di lensa. Untuk ISO itu di analog ada pada filmnya. Untuk di kamera digital itu kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu kamera analog cukup sampai di situ. Sekarang kita akan coba lihat di kamera digital. Oke, untuk sistem kerjanya sama seperti tadi. Nah, sistem kerja kamera digital sama dengan kamera analog itu sama. Kita lihat di sini. Nah, di sini kelihatan nggak? Atau di sini. Di sini kita ada menu di sini. Nah, di sini itu ISO-nya kita bisa rubah. Kita bisa rubah ISO sesuai dengan keinginan kita. Nah,
Untuk ISO kita bisa rubah-rubah, jadi kayak gini. Nah oke. ISO speed kelihatan nggak? ISO speednya itu 250, 320, 300, 100, atau bahkan kita bisa ke auto. Kelihatan ya, dia mantul. Nah sini kita bisa rubah nih ISO nya. ISO kita bisa sampai 2000 sampai 3200, bahkan 5000, bahkan 12800 atau atas atau lebih. Untuk ISO seperti itu untuk kamera digital, tapi untuk speed itu sama. Nah di sini saya mau coba untuk menggunakan speed. Di sini ada berapa nih? Kita coba 1/125 ya. Kita coba 1/125. 1/125 untuk kamera digital. Kamera digital itu sama. Kita akan coba seperti ini, dia akan buka tirainya. Nggak kelihatan ya, dia nggak kelihatan dan masih cepat, sama seperti dengan kamera analog ini 1/125. Oke, saya akan coba turunkan di 1/20. Nah, ini 1/20 tuh, 1/20 kita coba 1/20. Sedikit kelihatan, dia kan sedikit kelihatan, buka dia tutup, dia sedikit kelihatan. Oke, kita akan coba di 1/4. Nah untuk kamera ini dia bisa di bawah 1/4 seperti ini. Ini 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7 dan 1 detik. Nah oke, dia bisa sampai 1 detik ya, bahkan bisa open 1,6 detik sampai dengan maksimal dia di 30 detik nih untuk speed di kamera digital. Jadi kita bisa buka tirainya itu sampai dengan 30 detik tanpa kita menyentuhnya. Nah jadi di speed sini kita akan coba untuk buka di 1 detik ya. Nah ini 1 detik, ini 1 detik, kita akan coba buka di 1 detik. Yes, kelihatan itu dia tadi sensornya. Jadi untuk kamera digital di kecepatan 1 detik dia akan buka si kaca ini, mirror ini dia buka, set, terus tirainya tadi kebuka dan cahaya itu diterima oleh sensor. Bedanya kalau kamera ini ya tadi pakai film roll, dengan kamera digital itu dia pakai sensor. Untuk digital semua udah sensor. Nah coba di sini saya tunjukkan di 2,5 detik. Nah ini 2,5 detik nih, ini 2,5 detik. 2,5 detik kita akan coba dia lebih lama, pasti nanti akan kelihatan dia sensornya. Yes, itu dia kelihatan kan sensornya dibuka. Nah si sensor itu akan langsung menampilkan gambar di sini. Karena di sini bisa nggak pakai memory card. Oke, di sini nggak pakai memory card, jadi memory cardnya kosong, jadi nggak ada gambarnya. Nah itu tadi perbedaannya. Untuk digital dia sistem kerjanya digital dan menggunakan sensor. Untuk kamera analog dia masih menggunakan mechanical, tapi pada dasarnya sama. Dia membuka kaca, membuka tirai untuk menangkap cahaya. Nah oke, untuk pembahasan segitiga exposure dengan bab yang speed Mr. Rasa sampai di situ dulu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung chat ke WA aja untuk tanya seputar tentang speed. Mungkin minggu depan kita akan bahas tentang ISO dan diafragmanya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.